Minasang konnichiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengadakan pembahasan soal kembali. Kali ini soal-soalnya adalah untuk tingkat N5 ya, minasang. Untuk kategori Bumpo Dokkai. Jadi untuk Bumpo yaitu tata bahasa ya, minasang, dan juga Dokkai atau membaca ya. Baik, kalau begitu kita langsung mulai aja. Dimulai dari Mondai Ichi. Kita baca dulu instruksinya ya. Kakko ni nani o iremasu ka? 1, 2, 3, 4から一番いいものを一つ選んでください. Nah, jadi di sini kita harus mengisi bagian yang bertanda kurung dengan pilihan yang betul ya, antara nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kita lihat dulu rei-nya ya, minasang, atau contohnya. Untuk rei-nya di sini ada kalimat kore kakko enpitsu desu. Jadi di sini ada bagian yang masih kosong ya. Nah, di sini kita coba pilih dari nomor 1 sampai nomor 4, kira-kira jawabannya yang mana yang betul. Di sini ada partikel ni, kemudian o, wa, dan juga ya. Jika melihat dari bentuk kalimatnya, jawabannya itu adalah wa ya, minasang. Kore wa enpitsu desu. Nah, jadi jawaban yang betul adalah nomor 3. Sambang. Kalau misalnya di lembar jawaban atau kaito yoshi, minasang berarti harus melingkari nomor 3 gitu ya. Baik, kalau begitu kita langsung mulai aja dari Ichibang, dari nomor 1. Ichibang ada kalimat seperti ini. Ototo wa heya kakko souji o shimashita. Kalimatnya seperti itu ya, minasang. Adik laki-laki kamar titik-titik souji o shimashita. Membersihkan gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah adik laki-laki membersihkan kamar seperti itu ya. Nah, di sini yang di dalam kurung belum ada isinya, itu kita pilih dari bawah. Apakah ga, o, ni, atau no. Nah, tapi kalau melihat heya, heya ini kan merupakan kata benda ya, minasang. Kemudian soji juga kata benda ya. Karena di sini partikel o-nya dipakai sebelum shimashita ya, soji o shimashita. Berarti soji ini adalah kata benda. Jika heya sebagai kata benda bertemu dengan soji yang adalah kata benda juga, berarti penghubungnya adalah no. Jadi penghubung antara kedua kata benda, penghubung antara dua kata benda itu adalah partikel no. Jadi sudah pasti jawabannya adalah nomor 4 ya, Yombang. Ototo wa heya no souji o shimashita. Jadi pakai no ya, minasang. Kita lanjutkan ke nomor 2. Untuk soal nomor 2, kino wa uchi ni kakko nani o shimashita ka? Kemarin rumah, masih belum jelas kalimatnya ya. Nani o shimashita ka? Apa yang kamu lakukan? Nah, di sini pilihannya ada kaeru. Tidak mungkin kaeru karena kino ya, kemarin. Jadi kaeru bentuk kamus itu tidak mungkin ya, karena bentuk kamus itu biasanya digunakan ketika belum terjadi gitu ya, minasang. Kemudian nomor 2-nya kaeru kara. Kaeru kara juga tidak mungkin ya. Untuk nomor 3, kaette mungkin. Dan nomor 4, kaettari. Kaettari tidak mungkin digunakan dalam pola kalimat seperti ini ya. Nah, jadi sudah pasti jawabannya adalah nomor 3 atau sambang. Kino wa uchi ni kaette nani o shimashita ka? Mengapa kita menggunakan nomor 3, kaette? Karena di sini menggunakan bentuk T. Kemudian ada lagi sambungannya gitu ya. Jadi di sini ada pertanyaan, nani o shimashita ka? Apa yang kamu lakukan? Nah, di sini kino wa uchi ni kaette nani o shimashita ka? Apa yang kamu lakukan setelah pulang ke rumah kemarin? Gitu ya. Nah, jadi memang harusnya menggunakan nomor 3. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya.
Untuk halaman berikutnya sudah masuk ke mondai ini. Kita baca dulu instruksinya ya. Hoshi ni hairu mono wa dore desu ka? 1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください. Jadi di sini kita harus tahu kosakata yang diberikan tanda bintang itu yang paling tepat yang mana. Nanti minasang pilih dari nomor 1 sampai nomor 4. Seperti itu ya. Nah, untuk mondai yang seperti ini memang susah-susah gampang karena biasanya sih sedikit memakan waktu ya, minasang. Jadi kita harus menyusun dulu kalimatnya supaya kalimatnya benar. Kemudian nanti kita cocokkan yang mana yang kena tanda bintang. Seperti itu ya. Kita lihat aja dulu contohnya ya. Di sini ada mondai rei. Ada percakapan antara A dengan B. Yang A ini masih kosong ya. Cuman ada K saja di belakangnya. Kemudian yang B itu jawabannya adalah Yamada-sang desu. Nah, di sini pilihan pertama sampai keempat itu adalah kosakata yang masih acak-acakan, masih berantakan. Jadi kita harus menyusun dulu dari nomor 1 sampai nomor 4 supaya kalimatnya itu beraturan dan memiliki arti yang jelas gitu ya, minasang. Nah, di sini ada kosakata des, wa, anohito dengan dare. Kita harus menyusun kalimatnya supaya kalimatnya menjadi benar dan artinya juga jelas gitu ya. Nah, di sini kan jawabannya udah dikasih nih ya, minasang. Yang B itu bilang Yamada Sang Des. Kemungkinan besar ini pertanyaannya itu menanyakan orang itu siapa gitu ya. Nah, berarti kalau menanyakan orang itu siapa, pasti yang duluan adalah Anohito gitu ya. Anohito ini paling pertama kita tempatkan nomor 3 itu berarti di sini ya, nomor 3. Nah, kemudian Anohito wa. Partikelnya sudah pasti wa. Jadi yang keduanya nomor 2 di sini ya. 3, 2, dare desu ka? Nah, nomor 4, dare dimasukkan ke sini yang ada tanda bintangnya. Dan desnya dimasukkan ke terakhir ya. Nomor 1 dimasukkan ke garis yang terakhir. Nah, jadi kalau diurutkan itu 3, 2, 4, 1. Nah, berarti yang terkena tanda bintang adalah nomor 4, Yombang. Sehingga jawabannya itu Yombang ya, nomor 4, minasang. Gitu. Nah, di sini juga ada kotae kata ya, ada cara menjawabnya seperti apa. Tadashi bun o tsukurimasu. Jadi kita harus bikin dulu kalimatnya yang betul ya. Seperti tadi yang udah saya bilang, nomor 3 dulu ya, anohito. Nomor 2, nibang, wa, partikel wa. Yombang, dare, dan ichibang, des, ka. Nah, berarti sudah kelihatan di sini bahwa nomor 4 adalah jawabannya, gitu ya, minasang. Nah, di sini langkah kedua, hoshi ni hairu bango o kuroku nurimasu. Nah, jadi jawabannya itu adalah nomor yang bersandingan dengan bintang. Silakan minasang di lembar jawabannya itu hitamkan nomor 4 di Kaito Yoshi ya. Nah, sekarang kalau gitu kita langsung masuk aja ke soalnya. Di sini ada soal nomor 3. Sambang. Kore wa kyonen watashi nani nani shashin desu. Ada 4 yang kosongnya ya, minasang. Kita harus menyusun dari kosakata ga, de, totta, dan umi. Sebetulnya kalau minasang sering membaca yang kayak gini tuh bisa sekali minasang perkirakan ya. Sangat bisa diperkirakan sekali kalimatnya ya. Kore wa kyonen watashi bla 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 shashin desu. Ini adalah foto yang kelihatannya sih ini kalimatnya ini adalah foto yang saya ambil di laut tahun lalu gitu ya. Kore wa kyonen watashi. Nah, berarti setelah watashi itu harus ada partikel ga untuk menunjukkan kita sebagai pelakunya ya. Watashi ga. Nah, baru keterangan tempatnya dulu minasang. Umi ya. Watashi ga umi. Nah, habis umi, keterangan tempat itu selalu pakai partikel D ya. Keterangan tempat yang menunjukkan di manakah kita melakukan suatu kegiatan itu pasti pakai partikel D. Watashi ga umi de totta shashin desu. Gitu ya.
Nah, jadi yang bersandingan dengan bintang tadi adalah partikel D, yaitu pilihan nomor 2. Jadi sudah pasti jawabannya adalah nibang ya, minasang. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sekarang ada nomor 4 ya. Nah, untuk nomor 4, Yombang, Kino, nani-nani. Ini kosong sekali kalimatnya ya, cuman menjelaskan kemarin aja gitu ya. Nah, di sini ada potongan kalimatnya kai ni nihongo no ikimashita jisho. Nah, jadi ada seperti ini ya minasang potongannya. Di sini ada nihongo dengan jisho. Minasang sudah pasti bisa memperkirakan bahwa dia menyatakan kamus bahasa Jepang gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kaini dan ikimashita ya. Kata kerja itu sudah pasti ditempatkan di belakang. Jadi kita ambil objeknya dulu, bendanya dulu. Nihongo no jisho. Gitu ya. Jadi yang pertama itu kita tempatkan Nihongo no dulu ya, minasang. Nihongo no nomor 2. Kemudian Jisho nomor 4 ya. Nihongo no Jisho. Nah, baru ini kaini dulu ya, karena ini adalah pola kalimat ni ikimasu minasang. Nihongo no Jisho o kaini. Berarti nomor 1 nih yang deket bintang ya. Baru ikimashita. Kino, Nihongo no Jisho o kaini ikimashita. Nah, berarti yang bersandingan dengan bintang adalah kaini, yaitu nomor 1 ya, Ichibang. Jawabannya adalah Ichibang. Seperti itu ya, minasang. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Baik, halaman berikutnya ini adalah Mondai-sang. Go kara kyu ni nani o iremasu ka? 1, 2, 3, 4から一番いいものを一つ選んでください. Jadi nanti ada pilihan jawaban untuk nomor 5 sampai nomor 9. Seperti biasa masih pilihan ganda, tapi jawabannya itu kita harus tahu dari teks yang ada beberapa bagian kosong gitu ya. Nah, di sini ada tulisan lagi, ada teks lagi. Jon-san to Yan-san wa ashita jiko shoukai o shimasu. 2人は自己紹介の文章を書きました. Jadi situasinya adalah ada John Sang dengan Yan Sang yang besok itu akan memperkenalkan diri. Kemudian kedua orang ini menuliskan skrip untuk perkenalan diri masing-masing. Kita bisa baca di bawahnya itu ada skrip yang pertama dan skrip yang kedua ya. Kita mulai aja dari skrip yang pertama dulu. Hajimemashite, John Smith desu. Amerika kara titik. Nah, jadi di sini ada yang harus diisi yaitu bagian nomor 5 ya, minasang. Nah, kalau misalnya ada kalimat Amerika kara, sepertinya sih minasang sudah bisa memprediksi ya kelanjutannya itu apa. Nah, ini kita coba lihat pilihan jawabannya untuk nomor 5. Itu ada ikimas, ikimashita, kimas, dan kimashita. Ketika memperkenalkan diri kemudian kita bilang saya berasal dari gitu ya. Itu sudah pasti menggunakan kimashita ya minasang. Saya datang dari Amerika seperti itu ya. Dan pasti pakai bentuk lampau. Jadi tidak mungkin yang nomor 3 ya. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 5 adalah Yombang. Baik, kita kembali lagi. Kita lanjutkan ya untuk membaca skripnya. Watashi wa eiga ga suki desu. アメリカの映画はよく知っています. Saya menyukai film. Saya tahu banyak tentang film Amerika. Nah, kemudian di sini ada rokubang dikosongkan ya. Nihon no eiga wa amari shirimasen. Saya tidak tahu banyak tentang film Jepang. Nah, berarti di sini keadaannya berkebalikan ya, minasang. Tadi dia bilang bahwa dia tahu banyak gitu ya, dia tahu betul tentang film-film Amerika. Nani-nani, dia tidak terlalu banyak tahu tentang film Jepang. Nah, karena keadaannya berkebalikan, coba kita pilih jawabannya yang mana kira-kira ya. Untuk nomor 6, pilihannya ada dewa, dakara, demo, dan sorekara. Kalau misalnya kita mengatakan sesuatu yang berlawanan, kosakatanya adalah
tapi ya. Jadi yang paling tepat adalah sambang, yaitu demo ya. Coba kita cek kalau misalnya kita pakai demo ya. Amerika no eiga wa yoku shitte imasu. Demo, Nihon no eiga wa amari shirimasen. Nah, ini sudah tepat ya, minasang. Karena demo itu menyatakan tapi ya. Tapi saya tidak tahu banyak tentang film Jepang. Kita lanjutkan ya. Nihon de wa Nihon no eiga o takusan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan nomor 7 ya, Nanabang. Kita lihat pilihannya untuk nomor 7. Di sini ada mimashita, kemudian nibang ada mitai desu. Nomor 3-nya miteimashita dan miru kara desu. Nah, di sini tidak mungkin ya kalau kita pakai bentuk lampau minasang karena mereka saja itu baru tiba di Jepang gitu ya. Jadi John Sang ini baru datang dari Amerika. Jadi tidak mungkin kalau kita pakai bentuk lampau. Nah, sekarang kita lihat nomor 2 itu mitai desu dan yombang adalah miru kara desu. Kalau kita pakai miru karades itu rasanya kurang tepat ya. Jadi kalimatnya tidak sesuai kalau kita pakai miru karades. Tapi kalau kita pakai nomor 2, mitai des ya, ingin menonton, ingin melihat itu tepat kalimatnya ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah nibang. Coba kita cek ya kalau misalnya jawabannya nibang betul atau tidak ya. Nihon dewa, Nihon no eiga o takusang mitai desu. Betul ya? Di Jepang saya ingin menonton banyak film Jepang gitu ya. Nah, lalu dozo yoroshiku onegai shimasu. Senang berkenalan dengan Anda. Jadi untuk skrip nomor 1 sudah selesai ya, minasang. Sudah tahu jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke skrip nomor 2. Minasang, konnichiwa, Yan desu. Minasang, selamat siang. Saya Yan. Watashi wa Nihongo gakko de mainichi benkyou shite imasu. Saya belajar bahasa Jepang setiap hari di sekolah bahasa Jepang. Ima wa gakko no chikaku ni ane to sunde imasu. Sekarang saya tinggal di dekat sekolah bersama kakak perempuan saya. Ane ga iru kara hachibang. Nah, jadi di sini ada nomor 8 ya, minasang, untuk lanjutan kalimatnya. Sekarang kita coba pilih dulu ya, ane ga iru kara. Karena ada kakak perempuan saya, bla 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 gitu ya, ada kelanjutannya. Coba kita lihat dulu pilihan jawabannya. Nah, ini untuk nomor 8 cukup panjang ya, tidak seperti yang tadi ya. Nomor 1, sabishiku arimasen. Nomor 2, sabishiku arimasen deshita. Nomor 3, sabishiku arimasen ka? Nomor 4, sabishiku arimasen deshita ka? Nah, minasang untuk nomor 8 itu rasanya tidak mungkin kalau kita pakai pertanyaan ya. Sabishiku arimasen ka? Itu tidak mungkin ya, karena dia itu memberikan pernyataan, bukan pertanyaan gitu ya. Jadi nomor 3 dan juga nomor 4, sambang dan yombang itu tidak mungkin merupakan jawabannya ya. Sudah pasti bukan. Nah, kemudian untuk nibang, sabishiku arimasen deshita. Nah, ini adalah bentuk lampau. Salah kalau misalnya kita menggunakan bentuk lampau, karena sekarang pun dia kan masih tinggal sama kakak perempuannya ya. Jadi, tidak usah pakai bentuk lampau, tapi bentuk biasa aja ya, minasang. Kalau begitu jawabannya sudah pasti ichibang sabishiku arimasen. Ya, tidak kesepian gitu ya, minasang. Jadi untuk nomor 8, kita masukkan pilihannya itu ichibang ya. Ane ga iru kara sabishiku arimasen. Karena ada kakak perempuan saya tidak merasa kesepian gitu ya. Kita lanjutkan. Watashi wa Nihon de takusang tomodachi ga hoshii desu. Saya ingin punya banyak teman di Jepang. Minasang, kyubang. Nah, jadi di sini nomor 9-nya dikosongkan ya. Ada kata-kata minasang bla 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 gitu ya. Kita coba lihat dulu pilihan jawabannya apa saja. Nah, ini juga cukup panjang ya jawabannya. Di sini yang pertama ada gakko ni mainichi ikimasen ka? Nomor 2-nya gakko de tomodachi to asobimashita. Sambang, uchi ni asobi ni kite kudasai. Yombang, uchi de ane to asobitai desu.
Nah, itu dari awalannya juga sudah minasang gitu ya. Kalau kita pakai nomor satu itu kurang tepat karena ini mengajak pergi ke sekolah setiap harinya ya. Kalau mengajak pergi ke sekolah bersama-sama pun harusnya ada kata-kata ishoni. Jadi untuk nomor satu ini kurang tepat. Nomor dua, gakko de tomodachi to asobimashita. Tidak mungkin juga karena dia tidak ada maksud untuk menjelaskan sesuatu yang sudah lampau. Jadi nomor dua itu juga kurang tepat ya, minasang. Nah, kemudian untuk nomor tiga, uchi ni asobi ni kite kudasai. Silakan datang ke rumah saya untuk bermain. Ini rasanya sih cukup sesuai ya, minasang. Tapi kita lihat dulu nomor 4, Yombang. Uchi de ane to asobitai desu. Nah, ini saya rasa sih nggak perlu dikasih tahu ke orang-orang ya. Dia bilang ingin bermain di rumah bersama kakak perempuan saya. Ya, tidak mungkin depannya ada minasang gitu ya. Nah, jadi sudah pasti jawabannya itu yang nomor 3 ya, Sambang. Minasang, uchi ni asobi ni kite kudasai. Jadi seolah-olah dia mengatakan, teman-teman, silakan datang untuk bermain ke rumah saya ya, karena tadi dia bilang dia pengen punya banyak teman di Jepang gitu ya, minasang. Ingin punya banyak teman di Jepang, jadi dia bilang seperti itu. Nah, ini juga sama ya, skripnya ditutup dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai. Nah, jadi seperti itu ya, dari nomor 5 sampai nomor 9 kita sudah punya jawabannya ya. Kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini sudah berganti menjadi soal dokai ya, minasang, atau soal membaca. Kita akan baca dulu instruksinya untuk Mondaiyong. 次の文を読んで質問に答えてください。答えは1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。Nah, jadi kita harus membaca dulu wacana yang terdapat di bawah ya. Kemudian nanti ada pertanyaan terkait dengan wacana tersebut. Kita harus memilih dari Ichibang sampai Yombang ya. Kira-kira jawaban yang betulnya itu yang mana? Kita langsung aja ya, minasang. Di sini ada situasi, ada bameng ya. Sensei ga Anna-sang ni tegami o kakimashita. Guru menulis surat kepada Anna-sang. Nah, di sini ada suratnya ya, minasang. Anna-sang, konshu wa shigoto ga takusan arimasu. Minggu ini saya banyak pekerjaan. Doyobi to nichiyobi mo isogashii desu. Hari Sabtu dan Minggu pun saya sibuk. Raishu no getsuyobi ni kite kudasai. Tolong datang hari Senin minggu depan. Seperti itu wacananya ya, minasang. Cukup singkat juga. Kita langsung lihat aja pertanyaan di bawahnya, nomor 10 ya, Jubang. Sensei wa itsu jikan ga arimasu ka? Kapan guru ada waktu, ya. Nah, di sini yang pertama pilihannya adalah konshu, minggu ini, ya. Tentu saja jawabannya bukan konshu, karena di sini konshu wa shigoto ga takusan arimasu. Dia nggak ada waktu ya, karena banyak pekerjaan katanya kalau minggu ini. Nomor 2, doyobi. Doyobi juga tidak mungkin ya, karena doyobi to nichiyobi mo isogashi desu. Berarti dia nggak ada waktu karena sibuk ya. Sambang, nichiyobi juga bukan, karena sama dengan kalimat yang tadi ya, Sabtu dan Minggu juga dia sibuk. Nah, untuk yombang, getsuyobi. Sudah pasti jawabannya adalah getsuyobi ya, hari Senin. Karena hari Senin pun dia menyuruh Anasang untuk datang gitu ya. Jadi untuk Jubang jawabannya adalah nomor 4 atau yombang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Di sini masih contoh soal dokai ya, minasang. Ada mondaigo. Kita baca dulu ya instruksinya. Sugi no bun o yonde shitsumon ni kotaete kudasai. Kotae wa 1, 2, 3, 4 kara ichiban ii mono o hitotsu erande kudasai. Ini instruksinya sama seperti Mondayong tadi ya. Jadi kita harus baca dulu teks ya, baca wacana dulu. Kemudian nanti di bawahnya ada pertanyaan yang harus kita jawab berdasarkan dari wacana yang sudah dibaca gitu ya. Kita bahas dari teksnya dulu aja ya, minasang.
Yansang no uchi wa machi no naka no benri na tokoro ni arimasu. Rumah Yansang ada di tempat yang praktis di dalam kota. Tonari ni pangya ga arimasu. Di sebelahnya ada toko roti. Mae wa hanaya de, hanaya no tonari wa sakanaya desu. Di depannya ada toko bunga dan di sebelah toko bunga ada toko ikan. Chikaku ni kusuriya to nikuya mo arimasu. Di dekatnya juga ada toko obat dan toko daging. Yubin kyoku to byouin mo arimasu. Ada juga kantor pos dan rumah sakit. Kyou no yūgata, Yansang no tomodachi ga asobi ni kimasu. Sore hari ini, teman-teman Yansang akan datang untuk bermain. Yansang wa toriniku no ryori to sakana no ryori o tsukurimasu. Yansang akan membuat masakan berbahan dasar daging ayam dan masakan berbahan dasar ikan. Reizouko no naka ni toriniku to sakana ga arimasen kara, Yansang wa kore kara kaimono ni dekakemasu. Karena di dalam kulkas tidak ada daging ayam dan juga ikan, Yansang sekarang akan pergi untuk berbelanja. Sore kara yubin kyoku e itte kitte o kaimasu. Setelah itu akan pergi ke kantor pos dan membeli perangko. Seperti itu isi dari teksnya ya, minasang. Sekarang kita coba lihat soalnya. Ju Ichibang nomor 11. Tsugi no naka de Yansang no uchi kara ichibang chikai mise wa dore desu ka? Di bawah ini, toko yang paling dekat dengan rumah Yansang adalah, di sini jawabannya beragam ya, ada Nikuya, ada Pangya, ada Kusuriya, dan juga ada Sakanaya. Kalau kita lihat dari teks, yang paling dekat itu berarti yang ada di sebelah rumah Yansang ya. Nah, di sini ada tulisan Tonari ni Pangyaga arimasu. Di sebelah rumahnya itu ada toko roti. Jadi sudah pasti yang paling dekat adalah Pangya atau toko roti. Jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah Nibang desu. Seperti itu ya. Kita lanjutkan, masih ada nomor 12 ya, minasang. Yansang wa kyou doko e ikimasu ka? Hari ini Yansang akan pergi kemana? Nah, karena tadi dia bilang mau membeli daging ayam dan juga ikan ya, tidak ada di kulkas. Nah, berarti sudah pasti dia pergi ke Nikuya. Ya, toko daging. Kemudian Sakanaya, toko ikan. Nah, terus dia juga bilang bahwa dia akan pergi ke kantor pos untuk membeli perangko. Berarti yubin kyoku desu ne. Nah, jadi sudah pasti jawaban yang betul adalah nomor 1 ya. Ichibang Nikuya, Sakanaya, yubin kyoku. Itu jawabannya ya, minasang. Sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Masih soal dokai juga. Di sini sudah masuk ke Mondai Roku. Kita baca dulu ya instruksinya. Tsugi no bun o yonde, densha no jikan to basu no jikan o mite, shitsumon ni kotaete kudasai. Kotae wa 1, 2, 3, 4 から一番いいものを一つ選んでください. Nah, jadi di bawah ini ada sebuah situasi ya, kita harus baca dulu situasinya seperti apa. Kemudian nanti ada informasi tentang densha no jikang atau jadwal kereta dan juga basu no jikang ya, jadwal bus ya, minasang. Nah, nanti ada pertanyaan juga dan kita harus sesuaikan antara situasi dengan jadwal kereta dan juga jadwal busnya. Nanti minasang pilih jawabannya dari Ichibang sampai Yombang ya. Kita lihat dulu situasinya seperti apa bamengnya ya. Ashita Ichigo-yama e ikimasu. Besok akan pergi ke Gunung Ichigo. Tokyo eki kara Nakagawa eki made densha de itte, Nakagawa eki kara Ichigo-yama made basu de ikimasu. Dari stasiun Tokyo sampai stasiun Nakagawa,
pergi menggunakan kereta. Dari stasiun Nakagawa sampai Gunung Ichigo, pergi menggunakan bus. Ichigo Yama ni gozen 11 ji goro tsukitai desu. Saya ingin tiba di Gunung Ichigo sekitar pukul 11 siang. Soshite densha wa yasui hou ga ii desu. Lalu keretanya lebih baik yang harganya murah. Nah, minasang untuk nomor 13 kita lihat dulu soalnya ya. Densha wa dore ni norimasu ka? Naik kereta yang mana? Nah, untuk mengetahui jawabannya kita harus lihat dulu informasi Densha no Jikang dan Basu no Jikang. Itu ada di halaman berikutnya ya. Nah, jadi untuk Densha no Jikang ya. Kita lihat dulu di sini Densha, nama keretanya itu banyak ya, ada Fuji Ichi, Sakura Ichi, ya Fuji-sang, Sakura-sang kayak gitu ya. Nah, untuk jadwalnya di sini ada jadwal Tokyo Eki kara Nakagawa Eki made. Jadi ada jadwal dari stasiun Tokyo sampai stasiun Nakagawa. Di sini berangkatnya jam berapa, tibanya jam berapa itu sudah tertulis ya, minasang. Karena tadi di situasinya tertulis bahwa dia ingin tiba di Gunung Ichigo pada pukul 11 siang, berarti kita tidak bisa pakai kereta Fuji Sang dan Sakura Sang. Karena nyampe-nya aja itu jam 11.20 ya, dan juga jam 11 lebih 10. Jadi udah terlalu terlambat kalau misalnya menggunakan kedua kereta tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat berarti antara Fuji Ichi dengan Sakura Ichi ya. Nah, kemudian di sini ada harganya minasang, okane ya. Di sini ada harganya untuk kereta Fuji, Fuji Densha wa 3000 yen desu. Jadi untuk kereta Fuji itu harganya adalah 3000 yen. Sakura Densha wa 5000 yen desu. Untuk kereta Sakura harganya adalah 5000 yen. Nah, dari sini kelihatan ya yang lebih murah adalah Fuji Densha desu ne. Nah, jadi sudah pasti pilihannya jatuh kepada Fuji Ichi karena lebih murah dan juga dia sampainya itu sebelum jam 11 ya. Jadi jam 10.20 itu sudah tiba di Nakagawa Eki ya minasang. Nah, jadi di sini kita lihat pilihan jawabannya sudah pasti Fuji Ichi. Nah, tapi kita bisa memastikan lagi nih minasang. Jadi di bawah Densha no Jikang itu ada Basu no Jikang ya. Nah, untuk Basu no Jikang, ini jenisnya cuma satu ya, minasang. Dan semua itu tujuannya dari Nakagawa Eki ke Ichigoyama. Nah, karena tadi nyampenya jam 10.20 di Nakagawa Eki, berarti si penulis itu bisa naik bus jam 10.30 ya. Nanti akan sampai jam 11. Jadi sudah tepat waktu banget ya. Jadi nyampenya itu jam 11 siang, minasang. Nah, untuk harganya juga di sini tertera, tapi kita tidak membutuhkan informasi ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi sudah selesai. Nomor 13 itu sudah terjawab ya, minasang. Baik, sekian dulu untuk pembahasan soal tingkat N5 untuk kategori Bumpo dan juga Dokai ya, minasang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk minasang. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Arigatou gozaimasu.